Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana Anggraini dengan NIM T20197005. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu integral. Integral merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit, dan dari jumlah atau luas tertentu. Integral dibagi menjadi dua jenis, yakni integral tidak tentu dan integral tentu. Integral tidak tentu adalah integral yang menggunakan operasi turunan dari jumlah atau luas daerah tertentu. Sedangkan integral tentu adalah integral yang menggunakan operasi limit dari jumlah atau luas daerah tertentu. Adapun tiga rumus dasar dari integral. Yang pertama adalah integral A dx sama dengan ax plus c. Yang kedua adalah integral x pangkat n sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Dan yang ketiga adalah integral x pangkat min 1 dx sama dengan ln mutlak x plus c. Baik, berikutnya penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai apa itu integral tentu dan apa itu integral tidak tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aziza dengan NIM T20197030. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai subbab materi integral, yaitu mengenai integral tentu. Integral tentu adalah salah satu integral atau antiturunan yang memiliki batas-batas integral, di mana hasil dari integral tentu yaitu berupa nilai atau angka, bukan lagi berupa fungsi. Integral tentu memiliki batas A sampai dengan B, di mana A kurang dari X dan X kurang dari B. A adalah sebagai batas bawah dari suatu integral, dengan B sebagai batas atas dari suatu integral. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat integral tentu dan bentuk umum dari integral tentu, beserta dengan soal dan penyelesaiannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai integral tentu. Tadi telah saya sebutkan bahwasanya integral tentu adalah integral atau antiturunan yang ditandai dengan batas-batas integral, di mana batas tersebut yaitu batas A sampai dengan B fx dx. Bentuk umum dari integral tentu yaitu integral A sampai dengan B fx dx sama dengan fb dikurangi fa dengan A kurang dari X kurang dari B. Sifat-sifat integral tentu di sini terdapat 5 sifat-sifat integral tentu. Yang pertama, integral A sampai dengan A fx dx sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ibaratkan di sini X. Ketika ini angka 1 sampai dengan 1, maka 1 dikurangi 1. Jawabannya adalah 0. Yang kedua, integral B sampai dengan A fx dx sama dengan min integral A sampai B fx dx. Jadi perbedaannya terletak pada batas yang dibalik. Yang kedua, integral A sampai dengan C fx dx sama dengan A integral A sampai B fx dx plus B integral B sampai dengan C fx dx dengan A kurang dari B kurang dari C. Yang keempat, integral A sampai dengan B fx plus min gx dx sama dengan integral A sama dengan B fx dx plus minus integral A sampai dengan B gx dx. Jadi di sini perbedaannya terletak pada penjabaran dari fungsi integral, yaitu fx dibedakan dengan gx. Jadi dihitung dulu fx-nya, baru dihitung juga dengan gx-nya. Yang kelima, yaitu integral A sampai dengan B k fx dx, di mana k adalah konstanta, maka di dalam integral kita bisa mengeluarkan konstantanya, yaitu k integral A sampai dengan B fx dx.
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasan integral tentu. Soal yang pertama, hasil dari integral 1 sampai 2, 2x plus 2x plus 3 dx sama dengan. Jadi untuk menyelesaikan suatu integral tentu, maka kita dapat menyelesaikan suatu persamaannya terlebih dahulu. Jadi yang ini kita jadikan satu persamaan, yaitu x plus 2 dikalikan dengan x plus 3. Maka integral 1 sampai dengan 2 dikali x kuadrat plus 5x plus 6 dx. Terus kita masukkan atau kita kalikan semuanya dengan 2 menjadi integral 1 sampai dengan 2, 2x plus 10x plus 12 dx. Kemudian untuk mengintegralkan suatu persamaan ini, kita dapat memecahkan satu persatu x-nya. Maka jadi integral 2x kuadrat, integral 10x, integral dari 12. Dan hasilnya yaitu 2/3x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 12x dengan batas 1 sampai dengan 2. Kemudian kita menggunakan rumus yaitu integral A sampai dengan B, fx dx sama dengan fb dikurangi fa. Jadi fb ini sebagai B karena dia batas bawah yaitu 2, maka nanti kita ubah x menjadi 2. Dengan A yang merupakan batas atas yaitu 1, maka kita ubah x-nya menjadi 1. Kita substitusikan yang ini B atau sebagai 2, yang ini sebagai 1. Didapatkan 16/3 plus 20 plus 24 min 2/3 plus 5 plus 12. Kemudian kita samakan penyebutnya yaitu 16/3 plus 44 dikurangi 2/3 plus 2 plus 17. Kita samakan penyebutnya, disamakan per 3, maka didapatkan 143 min 53/3 sama dengan 95/3. Jadi hasil dari integral tentunya yaitu 95/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Agustini dengan NIM T 2019-7013. Saya di sini akan menjelaskan penjelasan selanjutnya yaitu tentang integral tak tentu. Integral tak tentu ialah suatu bentuk pecahan yang masih mengandung nilai C yang sifatnya masih sembarang. Misal K merupakan konstanta sembarang, maka fx dan gx merupakan fungsi integral pada umumnya. Selanjutnya ialah penjelasan tentang mengapa muncul C di integral tak tentu. Jadi sebelum saya menjelaskan rumus integral tak tentu, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu C ini kenapa bisa muncul C gitu di integral tak tentu. Nah, jadi ini itu notasi integral, lalu fx ini ialah fungsi yang diintegralkan maaf L-nya double, terus dx ini ialah diintegralkan terhadap variabel x sedangkan f besar ini merupakan suatu fungsi yang sudah diintegralkan. Nah, C ini ialah konstanta, di mana saya akan menjelaskan C ini muncul dari mana. Kita lihat ilustrasi di bawah ini ialah fx jika diturunkan maka jadi f aksen x. Di sini ada fx. Nah, jadi gini, misal x kuadrat terus ada x kuadrat plus 1, x kuadrat min 5. Jika x kuadrat
kuadrat ini diturunkan maka akan menjadi 2x. X kuadrat plus 1 jika diturunkan juga menjadi 2x. X kuadrat min 5 jika diturunkan juga menjadi 2x. Nah, jadi sama-sama 2x ya. Jika diintegralkan, sekarang jika diintegralkan 2x diintegralkan maka jadi x kuadrat 2x diintegral juga sama dengan x kuadrat plus 1 2x. Jika diintegralkan juga hasilnya tuh sama-sama x kuadrat. Nah, lalu di sini itu sebenarnya ini kan ada plus 0 gitu ya, tidak masalah. Nah, selanjutnya ialah x kuadrat plus c. Misal diturunkan kan juga menghasilkan 2x. Jadi C ini bilangan konstan jika diturunkan hasilnya tidak ada atau sama dengan 0. Jadi setiap kali ada fungsi yang ditekan akan muncul C. Selanjutnya ialah rumus integral tak tentu. Nah, jadi rumus integral tak tentu ialah integral ax pangkat n dx sama dengan ax n plus 1 ax pangkat n plus 1 per n plus 1 tambah c, atau bisa juga 1 per n plus 1 ax pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh. Misal integral 2x pangkat 5 dx. Nah, jadi ini itu bisa menggunakan 2x 5 ditambah 1 per 5 ditambah 1, jangan lupa ditambah c, sama dengan 2x 5 tambah 1 2x pangkat 6 ditambah di bawah juga 5 tambah 1 sama dengan 6 ya, ditambah c sama dengan disederhanakan 2 bagi 6 sepertiga x pangkat 6 plus c. Selanjutnya sifat-sifat integral tak tentu. Nah, jadi yang pertama ini ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Jadi k yang di sebelah kiri ini, yang di luas kiri ini gak apa-apa, setelah di luas kanan tuh dipindah ke depan. Nah, lalu yang sifat kedua ada integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Begitu juga dengan yang operasi pengurangan. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Misal integral 4x kuadrat ditambah 2x dx. Jadi di sini sama dengan integral 4x kuadrat dx ditambah integral 2x dx, mengikuti sifat integral yang nomor 2. Nah, selanjutnya yaitu menurut sifat integral yang pertama, konstanta atau angka 4 yang di sini bisa dipindah ke depan. Jadi 4 integral x kuadrat dx ditambah 2 integral x dx sama dengan 4 integral x kuadrat itu sama dengan x pangkat 3 per 3 plus c ditambah 2 integral dari x yaitu x kuadrat per 2 ditambah c. Selanjutnya 4 per 3 dikalikan x pangkat 3
ditambah 2 bagi 2 habis, tinggal X kuadrat plus C. Jadi ini hasilnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.